Boneka Pembawa Petaka Bab 20. Baca Pikiran. Alea terbangun dari alam bawah sadar. Napasnya terengah-engah. Saat menoleh, dia mendapati sosok Lala yang entah sejak kapan berdiri di sampingnya. "Kamu belum makan?" tanya Lala yang membuat Alea segera memusatkan perhatiannya pada tudung saji di meja. Makanannya." Dengan suara terbata-bata, Alea menunjuk tudung saji tersebut. Dia tidak bisa melanjutkan kata-kata ketika Lala meraih tudung saji, memperlihatkan makanan yang sudah dimasak sejak pagi buta. Mata Alea terbelalak. Tidak ada yang aneh di balik tudung saji. Tidak ada makanan busuk. Tidak ada satupun belatung di sana. "Kenapa bisa begini?" gumam Alea tanpa sadar. "Kini apanya? Dari tadi kamu bukannya makan, tapi malah melamun aja di dapur, Al." "Aku ngelamun?" Alea bertanya-tanya karena sejak melangkahkan kaki memasuki dapur, dia merasa tidak sedang melamun. Gadis itu merasa dirinya berada dalam kesadaran utuh. Bagaimana bisa Lala mengatakan dia melamun? "Aku perhatiin kamu masuk dapur. Agak aneh jalannya. Jadi aku ikutin kamu, Al." Lala memberitahu. Alea terduduk lesu di salah satu bangku yang mengitari meja makan. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan perkataan Lala. Kamu baru bangun tidur?" Teringat dengan kejanggalan yang disampaikan Karin tadi, membuat Alea bertanya langsung kepada Lala. Nyatanya, teman asramanya tersebut tidak sedang tidur seperti yang dikatakan Karin. "Bangun tidur? Kan tadi aku udah bilang, aku bangun dari pagi, masak, terus bangunin kamu, tapi kamunya nggak bangun-bangun, Al." Alea mengerutkan dahi saat mendengar jawaban Lala. Sungguh bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Karin kepadanya. Sesaat terdiam, Lala menggoyang-goyangkan bahu Alea. "Kamu mikir apa sih, Al?" "Duduklah, duduk." Alea menarik kursi di sebelahnya, kemudian menepuk perlahan. Sementara Lala menurut saja dengan segera menduduki bangku tersebut. Sebenarnya apa sih isi gudang itu, La? Alea tidak bisa menahan rasa penasaran. "Duh, Al, mendingan kamu makan dulu, biar pikiran kamu gak kemana-mana," ujar Lala yang seakan-akan enggan menjawab pertanyaan Alea. "Aku penasaran, La. Tadi aku lihat Bu Karin ke sebelah gudang. Tapi pas aku ikutin, dia ngilang. Habis itu, tiba-tiba aja Bu Karin muncul di belakang aku." Alea menceritakan tentang Karin yang membuatnya keheranan. "Kamu gak salah lihat kan, Al?" Lala memastikan. Alea menggeleng cepat. "Bu Karin itu aneh, La. Kadang aku kayak gak kenal dia," katanya setengah berbisik. Lala seperti sedang mencerna ucapan Alea. Dia terdiam sejenak. "Al, mendingan kamu makan dulu deh. Habis itu baru cerita lagi," saran Lala. Dia segera bangkit dan berjalan menuju rak, mengambil piring dan sendok, kemudian meletakkan di depan Alea. "Nih, makan dulu." Sebelum mengambil makanan yang tersaji di hadapan, Alea memperhatikan sebentar, memastikan bahwa yang dilihatnya betul-betul makanan layak, bukan makanan busuk penuh belatung seperti yang dibayangkan. "Aku mendadak kenyang, La," ujar Alea sambil meraih gelas kosong, kemudian mengisinya dengan air putih dan meneguknya perlahan. "Kamu kan belum sarapan, Al. Gimana bisa mendadak kenyang? Jangan sampai sakit. Kita di sini nggak ada orang tua yang jaga," Lala mengingatkan. "Aku ambilin ya," sambungnya sembari memindahkan beberapa sendok nasi ke dalam piring. "La, tapi beneran aku nggak mau makan." Alea menahan tangan Lala yang hendak menambahkan lauk. Perutnya sedikit mual karena membayangkan makanan busuk penuh belatung yang terlintas dalam pikiran. Lagi-lagi, Alea menuangkan air putih ke dalam gelas, kemudian meneguknya hingga tandas. "Pelan-pelan minumnya, Al," ujar Lala yang keheranan melihat sikap Alea. "Banyak minum tapi gak mau makan.
Emang kamu nggak takut kembung? Enggak lah, haus banget rasanya. Alea menjawab disertai dengan gelengan kepala. Itu, kamu aja yang makan ya. Aku balik ke kamar duluan. Katanya seraya bangkit dari tempat duduk dan meninggalkan Lala begitu saja di dapur. Kalau lapar buruan makan, Al. Ada mie instan juga kalau kamu mau, tinggal bikin. Lala berseru dan Alea hanya menanggapi dengan lambaian tangan. Kaki Alea baru hendak menapak pada anak tangga ketika tatapannya tertuju ke arah kolam. Dilihatnya Sarah duduk di bangku kesukaannya dengan tatapan kosong. Alea yang hendak menuju kamar pun mengurungkan niat dan lebih memilih untuk berjalan mendekati Sarah. Tanpa sapa dan suara, Alea duduk di bangku sisi Sarah. "Kenapa, Al?" tanya Sarah tanpa menoleh. "Kelihatannya ada sesuatu yang ganggu pikiran kamu," ujarnya kemudian. Alea tertegun sejenak. "Dari mana kamu bisa tahu, Sarah?" Dia heran karena sejak tadi Sarah bahkan sama sekali belum menoleh ke arahnya. "Kalau aku bilang bisa baca pikiran kamu, apa kamu percaya?" Perlahan Sarah menoleh. Tatapannya begitu tajam. Alea yang tanpa sadar teringat kejadian saat dirinya mengobati luka Sarah, hingga mendadak dia berada dalam kegelapan usai menatap mata Sarah. Kini memilih untuk menghindar dan melempar pandang ke arah kolam. Alea bingung hendak menjawab apa. "Kamu gak perlu takut, Alea. Aku di sini bukan untuk ganggu kamu." Ucapan Sarah membuat Alea mengerutkan dahi. "Bukannya harusnya aku yang bilang gitu, Sar?" Alea terpaksa menoleh ketika Sarah sudah mengalihkan pandang ke arah kolam. "Gak usah dipikir, Al." Sarah tersenyum samar. "Tadi waktu aku di kamar mandi, kamu..." Alea bermaksud hendak mempertanyakan tentang siapa yang mengganggu ketika dia berada dalam kamar mandi dengan mematikan lampu di sana. Namun, Alea mengurungkan niat karena merasa Sarah tidak mungkin usil hingga dengan sengaja mengerjainya. "Ada yang lain, Alea. Kenapa kamu gak nyadar?" Sarah justru melontarkan pertanyaan yang tidak dipahami Alea. "Maksud kamu gimana, Sarah? Bisa tolong jelasin?" Alea memosisikan duduknya agak serong menghadap Sarah yang ketika diperhatikan, tatapannya terlihat kosong. "Emangnya apa yang harus aku jelasin ke kamu, Al? Sementara kamu pasti akan tahu sendiri apa jawabannya tanpa perlu dijelasin." Alea kembali membenarkan duduk dengan posisi lurus menghadap kolam. Dia memperhatikan air mancur di tengah-tengahnya yang perlahan berwarna kecoklatan. Buru-buru Alea mengerjapkan mata, berpikir barangkali dia salah lihat. Katanya mau ke kamar, nggak taunya di sini kamu, Al. Kenapa sih suka banget lihatin kolam? Suara Lala membuat Alea segera menengok dan melihat ketua asrama sudah berdiri di sampingnya. Karena itu, Alea menoleh ke arah berlawanan, tetapi bangku di sisinya mendadak kosong. Kemana perginya Sarah? Batin Alea sambil melihat sekeliling dengan raut bingung. "Alea, kamu kenapa sih? Selalu aja kayak orang bingung." Lala kembali melayangkan pertanyaan. "Aku kenyang banget, Al. Gara-gara makan lagi. Mau ke kamar, lihat kamu bengong sendiri di sini. Mikir apa emangnya? Sedih karena gak bisa pulang?" Sebelum menjawab, Alea semakin kebingungan. "Aku gak bengong, La. Tadi lagi ngobrol sama Sarah." "Tunggu deh, Al. Kamu yakin tadi ngobrol sama Sarah?" Lala tercengang. Alea mengangguk cepat. "Sarah kemana sekarang?" "Aduh, Al, perut aku sakit banget. Aku ke kamar mandi dulu ya. Nggak tahan." Lala menjauh sambil memegangi perutnya. Sementara Alea masih kebingungan di tempat yang sama. "Ada apa sih sebenarnya?" bisik Alea dengan tanda tanya memenuhi kepala.